Kisah asmara Casanova Lapangan Hijau selalu menyita perhatian netizen karena banyak drama bertabur konflik bak kisah cinta selebriti. Yang teranyar, lika-liku cinta pesepak bola Alfat Fatir yang merumput sebagai bek Persija Jakarta menjadi perbincangan panas. Pasalnya Alfat dikabarkan menikah lagi dengan model Nadia Christina meski ia belum resmi cerai dari penyanyi Ratu Rizky Nabila. Kabar itu diungkapkan oleh Nabila sendiri di Instastory-nya. Dalam unggahannya, Nabila membagikan foto sepasang pengantin yang duduk membelakangi kamera. Meski figur dalam foto itu kurang jelas, netizen bisa menebak siapa mempelai yang dimaksud Nabila. Pasalnya, pelantun lagu Biarlah Itu menulis caption yang bikin baper netizen. Selamat menempuh hidup baru suami, teruntuk kakaknya juga. Gak apa-apa, aku kasih tahu di sini aja, sidang pembuktian KDRT di tanggal 27 Pengadilan Jakarta Pusat. Ya, Nabila menyebut Alfat sebagai suami karena ia belum resmi cerai dari pesepak bola kelahiran Purwakarta 28 Mei 1996 itu. Gugatan cerainya di Pengadilan Agama Jakarta Pusat belum ketok palu. Sedangkan laporan pidana dugaan KDRT yang dilaporkannya ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat juga baru memasuki tahap pembuktian. Nabila yang populer lewat lagu Sudah Move On tak menyangka suaminya cepat move on dan seolah tak peduli pada status pernikahan yang masih mengikatnya. Yang membuat netizen semakin miris, Nabila tengah mengandung buah cintanya dengan Alfat. Menurut prediksi dokter, Nabila akan melahirkan akhir April ini. Lalu benarkah Alfat tak memberikan biaya persalinan untuk penyanyi yang memulai debutnya sebagai model ini? Kisah asmara Nabila dan Alfat memang sempat mencetak viral di tahun 2020 lalu. Pasalnya baru 3 hari kenal dengan Alfat, Nabila langsung menerima lamaran pesepak bola bernomor punggung 66 itu. 3 hari langsung menikah. Iya. Sekarang brandingnya bukan anti pansos lagi, bukan seseorang yang punya single, tapi berubah menjadi seorang istri Persija. Ceritanya kayak gimana? Ceritanya aku ketemu dia di kafe, ya kan? Kafe ya? Di kafe, Oke. ya lah te. Terus? Di situ sebenarnya dia lagi sama temen-temennya gitu, sama beberapa orang dari timnya itu, dari tim Persija. Nah dia itu nggak ngomong apa-apa, cuman kenalan aja, tepuk bahu aku 2 kali. Abis itu dia kasih handphonenya. Aku mikir kayak, dia apaan sih nih orang gitu ya kan? Nggak kenal, nggak apa gitu, tapi main kayak gitu loh. Terus aku mikir kayak, oh ya udahlah, nengoklah aku ke dia kan, gini. Terus dia ngomong, Instagramnya apa? Terus aku mikir kayak dalam hati, oh ini cowok mau minta kenalan. Kalau misalnya mau minta kenalan, kenapa nggak nomor telepon kan begitu. Terus aku mikir kayak, gue udah verified, ya udah kasih aja lah gitu ya kan, ada something yang pengen disombongin juga gitu loh. Udah kayak gitu, pas aku kasih ke dia, nah udahlah kenalan kayak gitu. Sebenarnya sangat-sangat amat-amat singkat, nggak ada gimana ya, kalau alurnya cuman kayak gitu, tepuk bahu 2 kali, minta Instagram, keesokan harinya aku foto karena seperti yang aku bilang di video sebelumnya, jadwal penuh alhamdulillah. Foto di suatu tempat di daerah Jakarta Pusat. Dia like foto aku, terus dia DM aku, dia bilang singkat, kalau nggak salah kayaknya 4 kata ya. Kalau mau ketemu lagi nggak? Kayaknya sih begitu deh. Coba nanti aku cek Instagram aku. Pokoknya sangat singkat. Endingnya kita memutuskan untuk ketemu malamnya. Malamnya tuh kita ngomong dari hati ke hati. Terus kemudian setelah akhirnya ketemu dan ngobrol hati ke hati tuh yang diobrolin apaan sampai besoknya mau tunangan? Lelaki tuh punya alpha male, insting alpha male gitu kan. Mereka punya insting bahwa oh ini tepat untuk jadi pasangan gue, ini tepat untuk jadi ini dan ini. Yang bikin aku kayak oke, female insting aku yang keluar sekarang gantian kayaknya. Kalau aku berumah tangga sama dia, aku nggak akan salah pilih dan nggak akan nyesel. Dia ngelamarnya gimana waktu itu? Besok kita ketemuan di salah satu hotel tersebut. Kamu bawa keluarga kamu, bawa adik kamu, kita tunangan. Pernikahan mereka pun digelar di tengah pandemi COVID-19. Dengan rasa bahagia, Abang telah merestui pernikahan kakak sesuai dengan permintaan kakak. Sebentar lagi, Abang akan menikahkan kakak dengan Alfat Fatir bin Fahmi Yahya Umar, pria pilihanmu. Insya Allah dengan ikhlas, Abang menikahkan kakak sebagai wali nikah pengganti almarhum papa.
Saya terima nikahnya dan kawinnya Ratu Rizky Nabila binti Espandi Aritoni Agustin dengan mas kawinnya yang tersebut tunai. Sayangnya, kisah manis itu hanya seumur jagung. Baru beberapa bulan menikah, Nabila mengaku bahwa dalam keadaan hamil, dirinya mengalami KDRT dari Alfat. Alasan itulah yang membuat ia menggugat cerai sang suami saat kondisinya tengah berbadan dua. Kalau di dalam Islam aku sudah sah. Iya udah sah. Jatuh, aku kabur karena kan aku tinggal di tempat dia, harus sudah tinggal di tempat dia, surgaku sudah di dia, aku harus menuruti apa kata dia. Betul. Tapi ada beberapa hal dikarenakan 3 hari terlalu cepat, 2 kepala jadi satu tuh nggak sama. Aku menjunjung tinggi prinsip equal in everything. Dia menjunjung tinggi. Dia ada di atas. Oh, ibu tahu ya, Bu. Makanya jangan 3 hari, Bu. Terus kaburnya gimana? Sebenarnya masalahnya simpel. Satu, ini maaf ya Habi, aduh aku buka. Aku nggak boleh ngerokok di mobil. Betul, itu lu yang salah. Oke, baik. Mobil siapa? Dia. Ya mobil dia. Mobil lu nggak apa-apa, mobil dia. Apalagi dia orangnya bukan yang ngerokok, bukan Dia yang nggak minum. ngerokok, nggak minum. Pesepak bola yang tengah rumah tangganya berbuntut kasus hukum tak hanya Alfat Fatir. Mantan tim nasional yang juga pernah menjadi manajer Persija Jakarta, Bambang Pamungkas juga tengah berkonflik dengan mantan istri sirinya Amalia Fujiawati. Sayangnya, sidang mediasi antara Bambang dengan Amalia gagal digelar kemarin karena hakim ketua terjangkit COVID-19. Meski begitu, tim majelis hakim sepakat menunjuk hakim mediator yang akan mengawal mediasi antara pihak Bambang dengan kubu Amalia. Jadi agenda selanjutnya nanti kan mediasi, tapi menunggu para prinsipal hadir juga gitu. Jadi tadi bukan agenda apa? Hanya penunjukan hakim mediator saja. Penunjukan hakim mediator, nanti kita tentukan waktunya kapan untuk mediasi gitu. Kapan? Belum tahu. Nah, Minggu ini, ya minggu antara hari Rabu atau Senin itu pokoknya maksimal sebelum tanggal 5 Mei. 5 Mei kita sudah sidang lagi nanti di ruang majelis. Kalau kita kan lihatnya dari ini, proses sudah bergulir di persidangan ya. Kita hormati aja proses yang ada. Kita hormati proses hukumnya, itu aja. Tentang tudingan yang menyebut Bambang tak mengakui dan menafkahi anak yang lahir dari pernikahannya dengan Amalia, dibantah keras oleh kuasa hukum mantan kapten timnas Merah Putih yang akrab disapa BP itu. Yang pasti kita akan melakukan bantahan terhadap suatu hal yang tidak benar kan gitu. Kita akan bantah semua itu. Itu yang seperti itu ya. tuntutannya tidak benar. Kita ngelihat semuanya yang tidak benar kita bantah. Itu yang seperti itu ya. Keduanya diwajibkan datang nggak sih? Kalau hakim mintanya dua-duanya hadir. Tapi kalau ini sih kita nggak tahu ya, kalau misalkan nanti tergugat hadir apa enggaknya. Nikah siri atau gimana? Kalau dulu sih nikah secara agama Islam sih ya, siri. Tahun berapa? Tahun 2018 kurang lebih. Tahun 2018. Di Jakarta nikahnya. Menurut Hasanul, kliennya sudah menunjukkan tanggung jawabnya sebagai ayah dari anak yang lahir dari rahim Amalia. Hanya saja, ada miskomunikasi antara Bambang dengan Amalia. Lalu benarkah istri pertama Bambang, Tribuana Tunggadewi, merasa terganggu dengan pemberitaan negatif tentang suaminya? Benarkah saat bercerai dari Bambang pada Desember 2020 lalu, Amalia tengah mengandung anak kedua? Kalau tuntutan dari kita kan hanya pengesahan asal-usul anak dan nafkah ya. Jadi kan anak itu kan pengen ditetapkan sebagai anak dari orang tua kandung ya, dari Bu Amalia dan Pak Bambang, itu aja. Ini anak yang pertama atau yang masih dalam? Yang pertama plus yang kedua. Nanti kan sebentar lagi lahir ya. Yang kedua juga kan kita butuh ini juga kan, penetapan asal-usul anak juga. Itu nikah siri. Kalau anak sih ini kan sesuai dengan ini juga kan, sesuai dengan jadi kita nggak bisa nuntut besar-besar juga kan, tergantung dari kesanggupannya aja. Yang pasti kan kita di sini kan secara normatif juga, secara norma hukum ya mudah-mudahan gugatan kita bisa dikabulkan gitu, karena kan ini terkait anak gitu. Nah, anak kan istilahnya kan butuh masa depan, butuh perlindungan hukum, butuh sosok ayah dan ibunya, legalitasnya nanti secara akte kelahiran, apalagi dia nanti nikah misalkan dia kan sudah besar nikah, walinya siapa kan harus jelas juga di sini.
Kasus KDRT yang dilaporkan pesinetron Yuyun Sukawati memasuki babak baru. Aktor sutradara dan penulis skenario Fajar Umbara, suami Yuyun, resmi ditahan Polres Tangerang Selatan pada Rabu 13 April lalu. Saat diperiksa tim penyidik, Fajar mengaku tak menyangkal telah melakukan kekerasan pada Yuyun dan H, anak sambungnya yang berusia 14 tahun. Kemarin sore didampingi kuasa hukumnya, Yuyun menggelar konferensi pers untuk kedua kali. Ia mengaku lega karena suaminya sudah ditahan. Alhamdulillah ya, baru bisa tersenyum. Iya, maksudnya gini, terima kasih banget gitu dari pihak kepolisian juga, dari pihak KPAI dan tim lawyer saya juga yang dengan cepat ya, alhamdulillah gitu ya, langsung Fajar Umbara diperiksa, langsung diputuskan untuk ditahan. Alhamdulillah gitu ya, satu ya istilahnya itu kan semuanya apa yang dia perbuat, kesalahan dia, ya dia harus menanggung resikonya seperti itu. Yang penting saya bisa mendapatkan keadilan untuk anak saya. Paling tidak ada angin segar sedikit lah untuk saya dan anak gitu, untuk keadilan anak saya. Menikah pada 2019 silam, Yuyun tak menyangka sosok Fajar jauh dari figur santun yang ia lihat di Instagram suaminya. Di awal pernikahan, lawan main Syahrul Gunawan di sinetron Jin dan Jun ini mengaku sudah mengalami kekerasan dari Fajar. Kadang-kadang hal yang sepele juga sih gitu, hal yang sangat kecil yang kayaknya nggak mungkin untuk ributkan juga pasti yang tidak sesuai dengan dia pasti nanti langsung nadanya tinggi, terus nanti pasti akan ada ributan gitu. Apa aja nanti yang deket situ bisa dilempar gitu. Nggak tahu kenapa. Berbeda pendapat Ya berbeda pendapat sih gitu. akhirnya berantem. Tapi nggak ada penyesalan juga sih Mbak kalau misalkan habis mukulin saya sampai babak belur gitu kan, nanti seolah kayak nggak ada apa-apa gitu, terus sok asik kayak gitu. Kayak gitu saya juga nggak paham lah. Bahkan kesehatan ibunda Yuyun langsung ngedrop begitu melihat putri dan cucunya diperlakukan kasar oleh aktor pemeran film Mama Cake itu. Siapa sangka saat ibunda Yuyun wafat, kelakuan Fajar tak berubah. Puncaknya 23 Maret lalu, H yang bermaksud membela ibunya mendapat kekerasan dari ayah sambungnya. Lalu benarkah dalam waktu dekat Yuyun akan mengajukan gugatan cerai? Jadi kita mau mengajukan perceraian di pengadilan agama tepatnya mungkin setelah follow up di Polres Cirebon Kota. Di mana pada saat itu terjadi 40 harian almarhum maminya. Di sana terjadi insiden penganiayaan KDRT terhadap klien kami sehingga akhirnya klien kami melapor ke Polres Cirebon Kota. Nah, waktu pertama baru menikah 1 hari itu Fajar sudah mendang pintu kamar anak saya. Waktu itu dia emosional waktu itu terus dia langsung mendang pintu kamar saya di depan ibu saya, waktu itu belum almarhum kan waktu itu. Terus sambil dengan kata-kata yang kasar lah, bangsa tuh keluar gitu kan. Itu kan udah seorang bapak ke anak kan, waktu itu hari masih umur 11 tahun lah ya waktu itu. Makanya masih terlalu sakit, mungkin hari-hari juga artinya kan ya. Saat itu kan saya langsung diusir sama mama saya milih Fajar dibanding ibu sama anak saya. Waktu itu udah kesalahan saya kan. Nah itulah bermulailah di situ gitu. Nah, kan waktu yang laporan yang pertama itu, waktu laporan yang di Cirebon itu kan sempat ya Fajar kan akhirnya minta saya untuk minta kesempatan lagi ke saya. Jadi ya udah akhirnya Fajar sempat ke pending kan. Lalu setelah saya kejadian saya langsung konfirmasi lagi sebelum saya laporan anak. Ya udah Bu, dikumpulkan semuanya, foto segala macam. Ya udah Pak, tolong ya Pak, saya bilang gitu. Jadi Bu benar nih mau proses, iya Pak, saya bilang gitu. Nah terus udah gitu nggak lama kejadian anak.